A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang paling berat sebenarnya manusia ini adalah mengelola waktu. Itu yang paling payah. Jadi sebenarnya kalau kita masuk kepada nukilan daripada para sufi ya, termasuk Al-Junaid itu mengatakan begini, kalaulah boleh saya bermohon meminta ya Allah, kiranya waktu itu jangan berjalan terus. Setidaknya kalau kami lagi istirahat, berhentilah waktu agar kami tidak sia-sia. Itulah kenapa dalam kajian-kajian tasawuf disebutkan tidur itu nggak boleh banyak, karena tidur itu menghabiskan waktu. Itu jugalah kenapa hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah itu palsu, itu hadisnya, bukan hadis yang sahih ya. Karena seolah-olah memframe ya, defensif ya, seolah-olah orang yang berpuasa itu tidur aja pun udah oke gitu. Walaupun ada dalam fikih disebut juga kalau kita sedang jadi orang jahat, tidur itu bagus. Jadi kalau hari ini kita sedang merancang berbuat jahat, memperbanyak tidur itu lebih bagus. Kenapa? Setidaknya dengan tidur kita mendelay atau mungkin menggagalkan kejahatan kita. Kejahatan apa itu? Ya kita yang bisa paham. Nah, orang baik kalau tidurnya panjang, tidurnya itu makruh. Apalagi tidurnya itu menyebabkan dia tidak jadi berbuat baik atau menggagalkan perbuatan baiknya. Bapak Ibu, kenapa saya mulai dari sini? Karena memang yang paling kita tidak paham adalah perjalanan waktu yang sebenarnya tidak pernah berhenti tadi. Itu perjalanan waktu ini seperti perjalanan air itu, Pak. Air itu selama dia masih punya tempat yang lebih rendah, pasti dia akan mengalir, Pak. Enggak nengok-nengok waktu. Selama ada sela saja sedikit, dia akan masuk kepada sela itu. Kalau dia mendapati dataran yang lebih tinggi, maka dia akan mencukupkan tenaganya, memperbanyak teman-temannya sesama air untuk bisa menjangkau tempat itu. Itulah hebatnya filosofi air itu, sama juga dengan waktu ya. Apa yang menjadi menarik dengan waktu itu yaitu sampai disebut ya, kalau bapak-bapak pernah nonton itu, ada dulu film ya, setiap orang ada timernya di sini ya, film box office itu ya. Dan menurut saya secara filosofis film itu mengajak kita untuk memahami ternyata yang paling sulit di manage itu ada waktu. Kita ini selalu merasa bahwa santai saja dengan waktu ini. Padahal begitu kita sudah wafat, maka semua waktu itu akan diakumulasi lalu disaring ya. Saringannya apa? Amal, perbuatan baik. Ya, dan perbuatan baik itulah yang menjadi energi untuk kita masuk ke fase-fase hidup berikutnya. Di dalam Infitor ayat 19 ada itu, al-yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Jadi pada hari pembalasan itu enggak ada orang yang pandai menolong orang lain. Dia hanya fokus menolong dirinya sendiri. Wal amru yauma idzin lillah, karena semua keputusan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lihat ini sebagai pesan yang serius. Kalau kita ngelihatnya sebagai pesan yang tidak serius, maka kita akan cenderung merasa amal ini sebagai satu istilahnya mungkin lebih sejuk, istilahnya seremoni lah gitu ya. Nah, tidak pernah berbekas antara diri kita dengan amal itu. Nah, pertanyaan yang perlu ditanya kalau kita sedang tafakkur atau muhasabah, kira-kira kalau saya sholat, apa efek positif sholat itu kepada diri saya? Itu perlu ditanya itu. Karena manusia kalau dia nggak punya manfaat rasanya semua perbuatannya, dia akan cenderung meninggalkan itu. Ya. Tetangga awak rumput rumahnya panjang, berselemak gitu ya. Kira-kira mau nggak kita nyabuti rumputnya? Nggak mau. Kenapa? Kita menganggap apa pentingnya saya nyabuti orang rumah-rumah dia, rumput-rumput dia ngapain? Kira-kira gitu itu. Sama itu. Apa pentingnya seseorang bersedekah?
Kalau dia merasa belum ada feedbacknya ke dia, dia akan cenderung akan mengatur ritme berpikir bahwa sedekah itu ya seremoni aja. Kapan ada waktunya sedekah, sedekah. Kapan lagi banyak duit, sedekah. Udah lama nggak sedekah, sedekah laku. Jadi gitu-gitu aja tuh. Jadi dia tidak punya hubungan kausalitas antara sedekahnya dengan dirinya. Itu yang masalah. Padahal begitu kita sudah wafat, semua amal kita itu menjadi energi yang primer tentang apakah kita menjadi orang yang berhasil ya atau orang yang gagal. Nah, inilah yang harus kita kuatkan menjadi PR. Sama kalau temanya takdirmu adalah sesuai dengan doamu. Doa itu, siapa orang yang pandai berdoa? Adalah orang yang percaya kepada Allah. Kalau dia nggak percaya kepada Allah, dia nggak akan mungkin berdoa. Itu aja tuh. Makanya janganlah engkau berdoa kalau kau tidak percaya kepada Allah. Jangan tidak percaya kepada Allah kalau lagi berdoa. Itu sama kayak seorang anak ya, dia bilang begini, "Mama mau ke supermarket ya?" "Iya." "Nanti awak minta balon ya, warna merah," katanya. "Iya," kata mamanya. Setengah jam kemudian dikasih tahu lagi, "Ma, jangan lupa balon merah ya." "Iya." 15 menit kemudian dibilang lagi, "Ma, jangan lupa ya balon merah." "Iya." Sampai beberapa kali. Pertanyaannya, kenapa anak ini minta berulang-ulang kali? Ayo. Pertama, apakah karena dia yakin emaknya akan membelikan? Atau yang kedua, justru karena dia ragu emaknya tidak membelikan? Hati-hati, Pak. Jadi ada orang yang sering mengulang-ulang doanya bukan karena dia yakin kepada Allah, justru karena dia sedang mengkhawatirkan Allah tak mampu mengabulkan doa itu. Hati-hati ya. Allah, apakah ada doa yang tak mampu Allah kabulkan? Tak ada, Pak. Allah itu pemilik langit dan bumi. Sifat Allah itu tidak pernah sama seperti sifatnya makhluk. Makhluk ini punya keterbatasan. Ada orang pandai bengkel, tapi jadi dokter dia nggak bisa. Jadi kalau perbengkelan dia mahir, tapi kalau untuk kedokteran dia nggak mahir. Kenapa? Keterbatasan manusia. Tapi Allah semuanya dia kuasa. Makanya disebut Allah itu Al-Qawi, ya, Al-Ali, ya, Al-Qahhar. Itu adalah simbol-simbol asma tentang Allah yang memiliki sifat dan karakter yang tidak pernah sama dengan yang baru. Jadi kebergantungan kita kepada Allah melalui doa harus tinggi frekuensinya. Sama seperti kita menggantungkan hajat kita kepada amal yang kita kerjakan ini. Yang sulit itu kan gini, terpisah dia antara diri kita, amal kita, dan doa kita. Terpisah dia kerjanya parsial gitu, sendiri-sendiri. Ya, lagi bekerja kita menganggap nggak ada hubungannya dengan takdir Allah, nggak ada hubungannya dengan doa. Lagi berdoa kita menganggap nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Doa ya doa aja gitu. Lagi sholat, lagi beribadah, kita juga menganggap nggak ada hubungannya dengan pekerjaan dan doa kita. Itu yang bahaya. Padahal semuanya harus sinergis. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Kalau kita mau membaca secara ikhtiar, saya bilang secara ikhtiar ya. Satu, kadang-kadang Allah beri kekuatan kita untuk sampai kepada tujuan. Jadi innama amruhu iza aroda syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ayo kita bedah ini. Innama amruhu, apabila apa yang Allah mau ya. Kemauan Allah itu tidak hanya spekulatif, absolut. Jadi boleh saja Allah mau membalikkan takdir manusia, bisa. Kemauan Allah itu enggak punya sebab akibat. Makanya kemauan Allah itu kita harus cari bagaimana cara mendapatkan kemauan Allah, melalui doa salah satunya. Dan doa itu cenderung jangan interventif, ya, doa yang sejuk, ya, bagaimana itu ya, menggeser paradigma doa dari meminta menuju presentasi. Itu selalu saya sampaikan di mana-mana, di buku saya pun ada tuh, ya, falsafah tasawuf saya sebutkan. Bisa nggak kalau kita lagi doa kita bukan sedang meminta tapi sedang presentasi aja, ya, seorang anak diajak ibunya ke supermarket, terus begitu lewat lorong mainan. Namanya anak-anak, naluri anak-anaknya bekerja. Dia dipegang anak ini sebuah mainan. "Ma, ini cantik mainan ini, Ma. Warna hitam, ini kalau seandainya ditaruh di kamar cantik." Presentasi anak ini tentang betapa cantiknya mainan ini. "Tahu Mama, ini mainan ini, Ma, kalau seandainya dibuat begini, nanti begini hasilnya. Nanti kalau begini tuh." Udah capek dia presentasi, ditaruhnya balik mainan itu di tempatnya. Dia enggak pernah minta, dia enggak pernah nanya mamanya ada uang atau enggak. Dia cukup presentasi aja.
Kira-kira kalau kita sebagai orang tuanya, kita beli nggak mainan itu? Nah, disinilah tingkat emosional kita bekerja. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, ya Muhammad, katakanlah jika kau mencintaiku, kata Allah, maka aku akan mencintaimu. Allah pakai kalimat ahabba di situ. Ahabba itu cinta, Pak. Cinta itu subjektivitasnya lebih dominan dari objektivitasnya. Kalau bukan karena cinta dan sayang, seorang ayah, terus dulu guru kami, ya, dia bawa anak ke kampus mengajar. Anaknya masih kecil, Pak. Tiba-tiba anaknya manjat nempeleng kepala ayahnya, pang, gitu, lagi ngajar, pecinya jatuh. Ayahnya nggak marah. Kenapa ayahnya nggak marah? Karena cinta dan sayang. Kalau seandainya mahasiswanya yang nempeleng kepalanya, bukan, rusaklah secara adat kawan tuh. Nah, maksud saya, ternyata kita sedang menikmati subjektivitas Allah kepada kita atas nama cinta. Kalau kita taat, bagaimana melihatnya? Ya lihatlah, kita lagi sedang jelek-jeleknya amal, Allah masih mudahkan urusan kita. Kita sedang jahat-jahatnya, masih Allah kasih rezeki kita. Kalau bukan subjektivitas Allah, berat, Pak. Udah banyak kita leong ini, tahu leong? Layang-layangan itu, leong. Layang-layangan itu cantik terbangnya kalau lagi leong, Pak. Makanya kalau Bapak-bapak pernah main layangan ya, saya kira kan kita hampir sama lah masa kita ya. Begitu dia putus tali itu kan enak itu terbangnya leong itu kan, cantik dia gitu. Cuma orang yang di luar nggak tahu kalau itu sudah leong. Hati-hati, Pak. Istidroj itu sama kayak layangan leong. Kita menganggap hidup kita cantik, nyaman, rupawan, estetik, tapi ternyata kita sudah lepas kendali dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali itu, Pak. Jadi saya mau ngajak kita untuk tidak terlalu nyaman pada dosa-dosa yang masih kita pelihara gitu. Jangan nyaman gitu. Kalaupun belum bisa ditinggalkan, tapi nggak boleh nyaman, dan belajarlah meninggalkannya. Harus penting itu. Itulah perubahan manusia. Nah, berarti subjektivitas itu yang ditunggu. Makanya doa itu juga energinya subjektivitas. Hati-hati, ya. Kapan nggak pernah ketemu anak sama ibu? Ketika minum es krim, Mbak. Kata anaknya, mama saya jahat, nggak pernah kasih minum es krim. Mama saya nggak tahu betapa enaknya es krim. Ibunya bilang, anak saya nggak pernah paham minum es krim itu bisa membuat flu. Saya larang dia, biarlah dia marah. Yang penting supaya dia tidak flu. Tidak ketemu dua jalan. Padahal dua-duanya niatnya sama-sama baik. Yang satu pengen merasai lezatnya es krim, yang satu ingin menjaga anaknya agar terhindar dari penyakit. Itulah kira-kira kita dalam posisi kehidupan. Tidak jauh-jauh beda itu. Kita berharap kita dikasih Allah rezeki beli mobil, ya kan? Tapi duitnya nggak terkumpul-kumpul, ya kan? Mau beli Fortuner pula dia, uang masih odong-odong, mana bisa? Udah. Allah bilang dalam takdirnya, jangan kau beli Fortuner, nanti kreak kali kau. Ini masih naik odong-odong aja udah kreak kali, apalagi naik Fortuner. Udahlah, sementara kau kan orang baik, kau di mob aja takut, nanti di mob orang takut, nah kira-kira gitu. Tapi cara membaca kita yang selalu salah. Kita menganggap Allah nggak sefrekuensi dengan doa kita. Allah mentakdirkan, tapi kita tidak pandai membaca apa nilai dari yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kan disebut hikmah itu pasti datangnya terakhir. Manusia akan selalu paham kenapa Allah kasih takdir A, takdir B, takdir C, takdir D. Dan itu yang penting, Pak. Kita ini kalau mau bicara loyalitas bertauhid, gampang aja, Pak. Tapi ini memang harus azam ya. Jangan dijadikan akal sebagai alat untuk membanding apa yang Allah takdir. Yang sering gitu, Pak. Awak berpikir A, Allah kasih B. Lalu kita coba banding, mana lebih bagus, A atau B? Itu yang payah, Pak. Makanya kita cenderung lebih bagus bersahabat dengan takdir, itu lebih bagus. Dan cara merubah takdir itu adalah bersangka baik kepada semua usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan tidak mengintervensi hasil. Kalau kita sudah tidak mengintervensi hasil, semuanya pasti nyaman, Pak. Ya. Awak
mau makan sate, rupanya tukang sate tutup, yang buka cuma tukang bakso. Akhirnya awak makan bakso. Kemarin kan udah saya sampaikan di sini. Ya. Terus ditanya, berarti hajat saya makan sate nggak diijabah Allah? Buktinya saya makan bakso. Cara membacanya aja yang dibenerin. Bagaimana cara membaca yang dibenerin? Gak usah repot-repot. Kalau makan sate hasilnya kenyang, kalau makan bakso hasilnya kenyang. Udah jumpakan aja kenyangnya, ngapain repot? Kenapa Anda harus makan sate? Kira-kira gitu, itu pertanyaannya. Apa cuman sate satu-satunya makanan di muka bumi ini? Kan enggak. Nah, kira-kira gitu. Kita ini sering memaksa selera kita untuk membanding takdir Allah, itu masalahnya. Kita kepengen jadi orang kaya. Kenapa Anda pengen jadi orang kaya? Supaya saya tenang. Saya lihat banyak orang susah itu tidak tenang hidupnya. Anda dibuat Allah tidak kaya, miskin juga enggak, tapi hidup Anda tenang. Udah tenangnya aja ketemu gitu. Karena cara Anda menilai kaya berbeda. Nah, jadi pasal 1, Allah dan takdirnya tidak pernah salah. Pasal 2, kalau kau merasa takdir Allah salah, balik saja kau ke pasal 1, bahwa takdir Allah tidak pernah salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mana lebih enak? Punya anak atau enggak punya anak? Ayo. Berat jawabnya kan? Kata orang yang punya anak, ini habis waktunya ya Pak, bukan? Karena kadang-kadang kalau habis waktunya mati tiba-tiba. Ya, ini aja ya. Ya. Kata yang punya anak, dia hidup nih. Kata yang punya anak itu ribet, rumah berserak, pening, suara di sana sini. Kata yang enggak punya anak, rindu kali kami punya anak, cemburu kami nengok tetangga yang banyak anak. Yang enak yang mana coba? Itu hati-hati Pak. Selama kita bercermin, berharap melihat wajah orang lain, maka kita enggak akan pernah bersyukur dengan wajah sendiri. Nabi Nuh, apa ujian Nabi Nuh? Punya anak dan istri yang ingkar kepada Allah. Itu nanti coba dilihat ya di surah apa saya lupa itu. Sampai 5 ayat itu berujung ketika ngomong Nabi Nuh kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, itu kan ceritanya awalnya kapal nih, buat kapal. Dia ajak anaknya, ayo nak naik ke kapal. Anaknya bilang, enggak usah ya, kami mau naik ke gunung yang tinggi itu. Jangan, nanti kau tenggelam katanya. Akhirnya Nabi Nuh bilang sama Allah, ya Allah dia keturunanku. Tolonglah dia ya Allah, biar terbuka hatinya. Allah bilang, enggak, dia bukan keturunanmu kata Allah. Ya, tapi dia anakku ya Allah. Enggak, dia orang yang ingkar kepada jalanmu. Akhirnya Nabi Nuh bilang sama Allah, ya Allah saya azamkan, saya ridho, tawakal kepada engkau atas semua takdir. Begitu. Itu level Nabi loh. Harusnya kan bisa merajuk Nabi Nuh. Merajuk lah, udah enceng lah aku jadi Nabi kok kayak gininya. Kan bisa aja. Ya kan? Awak udah capek ngajari agama Allah, awak dikasih juga kayak gini, sakit hatiku ya Allah. Kan bisa gitu kan? Tapi nggak ada merajuk. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah terprovokasi dengan hajat makhluk. Tidak pernah. Jadi apakah baik takdir kita yang sekarang? Kita harus berani bilang baik. Pada konteks ikhtiar kebaikan. Pada konteks ikhtiar yang jahat, kita harus bilang itu tidak baik. Terus gimana? Ustadz, bukankah baik dan buruk itu takdirnya Allah? Iya. Takdir makronya iya. Takdir usahanya Allah titip di kita. Kenapa Allah titip di kita? Ya karena kita dijadikan makhluk yang paling sempurna. Dikasih akal sebagai satu chip yang mampu membeda yang hak dan yang batil. Kita punya daya improve di dalam diri kita. Kalau kita pandai mengenal ini baik, ini tidak baik, berarti kita pandai menghindari ini baik, menghindari yang tidak baik dan mengerjakan yang baik. Kita punya kuasa. Cuma kadang-kadang kuasa kita tidak kita lakukan. Hati-hati Pak. Manusia sering gagal bukan karena dia tidak ditakdirkan Allah, tapi karena dia merasa usahanya tidak pernah punya hasil. Ya, kalau istilahnya mental. Handphone saya di sini. Menurut Bapak bisa nggak saya ambil handphone saya ini? Nggak bisa Pak, tengoknya. Bisa tolong Pak ambilkan Pak. Tolonglah. Nggak dapat Pak, tengoknya. Inilah kerja hidup kita Pak. Kenapa? Kita hanya perkara memanjangkan tangan, tidak sampai kita anggap Tuhan tidak takdirkan kita. Padahal kalau bergerak sedikit dapat nggak? Dapat. Itulah maknanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anda mau apa sebenarnya? Saya mau jadi orang kaya Ustaz. Oke, udah usaha belum? Udah Ustaz, saya kerja. Udah maksimal belum?
Udah Ustaz, apa yang belum maksimal? Cross check lah. Ketaatannya maksimal enggak? Ketawakalannya maksimal enggak? Sedekahnya maksimal enggak? Hati-hati Pak. Jadi jangan dianggap usaha itu hanya tentang kemampuan kita berpikir profesional, bekerja profesional. Itu sangat kecil kalau di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya jalan ini Allah yang cipta. Saya punya teman dulu. Saya bilang tim lah ya, tim. Nanti kalau saya bilang anggota salah, karena memang selalu ikut saya kemana-mana. Testing PNS dosen, nggak jebol. 4 kali udah nggak jebol. Kelima kali saya paksa dia testing lagi. Buat tempat testing itu yang muak nengok kau aja peserta, saya bilang. Karena ini tahun terakhir dia, habis lah umurnya. Daftar dia Pak. Lalu dia mengambil di Madinah, Mendeling Natal, tempat yang kelihatannya nggak begitu banyak lah orang mau mendaftar, kira-kira gitu ya. Kemarin kan dia daftarnya di Sidimpuan, di Medan, yang terakhir dia daftar di Jakarta. Ya itu benar Pak, nggak ada yang daftar, cuma dia doang yang daftar. Dan mudah semua, alhamdulillah. Kalau saya bilang hati-hati ya, yang penting tidak mengintervensi waktu, tidak mengintervensi hasil, tidak mengintervensi keadaan. Ada orang lama dapatnya, ada orang cepat dapatnya, dan itu jawabannya kenapa lama, enggak kenapa dapat. Ya Allah, kenapa dia cepat? Kenapa saya lama? Kalau itu kau tanya, jawabannya cuma satu, bukan urusanmu. Udah itu jawabannya. Itu urusan siapa? Hah? Urusan Allah lah, kan enggak kita yang ngurusi. Itulah maknanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebenarnya kita harus mampu lebih menenangkan diri. Hati-hati ya. Nah, lawan-lawan hidup kita itu adalah setan. Hati-hati. Setan ini Pak, sampai kita gor-goroh pun dia akan terus menggoda kita. Jangan dianggap kasih poin Pak. Ini bukan main PS. Kalau main PS bisa lah kasih poin 2 kau. Ini bukan main PS. Setan itu dia nggak kasih poin kita detik per detik. Makanya saya awali tadi tentang waktu, filosofi waktu yang sangat berat. Kalau setan tidak pandai ngajak kita berbuat jahat, dia akan mengajak kita berhenti berbuat baik. Hati-hati Pak. Nomor 2 ini yang paling rumit. Atau nomor 3, kalaupun mau akselerasi dari nomor 2. Apa itu nomor 3? Dia akan mengajak kita untuk tersugesti perbuatan jahat menjadi kelihatan baik. Itu dia. Ya. Asik kau aja yang ngurus masjid itu, udah capek kau, udah kau yang ngurus masjid, kau difitnah, udah berhenti aja kau, nggak usah, percuma. Hati-hati di frame-nya itu di kepala kita. Hati-hati Pak. Kalau saya bilang untuk amal ibadah jangan pernah ada kata mengalah Pak. Makanya kalau dalam fikih menjadi imam sholat itu nggak usah gini-gini Pak. Itu excuse-nya dalam sholat Pak. Kalau misalnya kita disuruh makan, Bapak duluan silakan, boleh, itu bagus. Itu dalam fikih disebut fil muamalah. Tapi kalau fil ibadah jangan. Ya, kau aja lah imam, kau aja enggak Pak. Kalau Bapak sudah yakin sanggup, bukan orang fasik, yakin maju. Apa filosofinya? Dalam amal tidak boleh kata menyerah. Itu filosofinya. Ini bukan cerita yang tadi, enggak. Ini cerita enggak. Kalau itu biasanya itu awak perkara karena pakai jubah ini pasti meper orang Bapak kan. Coba saya enggak pakai jubah tadi. Kira-kira kan gitu. Maksud saya, pada urusan amal kita jangan pernah merasa kecil gitu loh. Ya, sama. Apa rezekinya orang yang beramal soleh? Saya hari ini sedekah, saya hari ini infak, saya hari ini memudahkan urusan orang. Rezeki saya apa coba? Jawabannya ya itulah yang kau kerjakan itu rezekinya. Itu di frame Pak, dinaikkan sedikit grade-nya. Jadi kita bukan cari rezeki untuk berbuat baik. Perbuatan baik itulah yang jadi rezeki, udah gitu supaya normal Pak. Kalau enggak kita oyong aja nih bawaannya. Oyong, tahu oyong? Oyong tuh orang enggak mabuk tapi jalannya meper. Nah, itulah. Mabuk enggak tapi jalannya mereng aja gitu. Ya, begitu ditanya, "Bang, 4 kali 4 berapa?" Suka-suka hati aku lah katanya. Ah, ini udah mulai oyong nih, Pak. Kenapa? Enggak pandai lagi dia menjawab lurus. Kenapa bisa oyong? Yaitu dia selalu berharap hidupnya tidak seperti dia. Maka bagaimana setan menggodanya? Gampang. Setan naikkan syahwat, setan naikkan hajat, setan naikkan model hidup. Kalau urusannya harta, setan buat bahwa kita tidak pernah merasa gembira atas rezeki yang kita miliki ini. Ya, selalu saja merasa gundah gulana, selera tinggi. Maaf ya Pak, saya bukan cemburu, tapi saya mau mengajak kita hidup jauh lebih sederhana. Kaya, miskin, sederhana itu bukan di tengahnya Pak, hati-hati Pak.
sederhana itu di luar dari mereka semua. Jadi kalau kita buat kaya gitu kan, di bawahnya miskin. Sederhana itu bukan di tengah, Pak, di antara mereka. Jadi kaya, miskin, sederhananya di sini. Dia independen itu, sederhana itu. Orang kaya bisa kelihatan sederhana, orang miskin bisa punya hidup sederhana. Dan sederhana inilah pilihan kata yang paling tepat untuk mendefinisikan hidup kita ini. Supaya syahwat dan hajat kita tidak tinggi, agar kita merasa doa kita ini benar-benar dikabul Allah semua. Kenapa banyak kesannya doa kita nggak dikabul Allah? Karena lebih besar pasak dari tiang. Ya kan, usahanya sedikit, mintanya banyak. Itu kira-kira. Kalau bisa sederhana, kenapa harus repot? Benar, Pak. Ini bukan karena saya ustadz lalu saya ngomong itu. Cobalah belajar hidup sederhana, pasti enak. Kenapa? Enggak perlu banyak. Itu yang di kajian lalu saya, mungkin di kajian Bapak kita di masjid sana saya bolak-balik sebutkan di Al-Ridho. Ya. Kalau seleranya masih yang murah jangan dibuat murahan, agar semuanya takdirnya dapat. Atau yang kedua, ini kalau udah masuk fase ke atas nih ya, saya anggaplah bapak-bapak sudah di atas normal semua. Kalau sudah di model kita yang kayak gini, coba nggak usah ada cita-cita, bisa nggak? Kalau saya ceramah di anak-anak, saya nggak mau ceramah begini. Bapak, apa cita-cita Bapak? Coba hapus, nggak usah ada gitu. Nikmati aja hidup ini. Bisa nggak itu? Supaya enak. Jadi semua yang dikasih Allah nikmat gitu. Ya, jadi target itu hanya tentang angan-angan saja. Ya Allah, 10 tahun ke depan saya harus punya rumah 5. Udah, habis kau ngomong, hapus. Ya Allah, 2 tahun ke depan saya harus punya mobil 2, hapus. Ya Allah, 2 tahun depan saya punya istri 2, ya jangan, itu jangan diulang, nanti bahaya. Misalnya begitu. Habis itu lewati aja, jalani. Kayak mana cara Allah memudahkan semua perjalanan hidup kita ini. Ada rezeki orang. Tadi malam saya pengajian di Masjid Pemda tingkat 2, Pak. Habis saya salam, seorang bapak-bapak pegang, Nasution ya katanya. Iya Pak, saya bilang. Sama, saya juga Nasution. Umur saya 78 katanya. Anak saya 9, istri saya 3 katanya. Meninggal nikah. Lalu dia cerita tentang pengalaman hidupnya. Yang saya baca adalah kesimpulan saya, itulah ya. Kesimpulan saya dari apa yang dia sampaikan. Kemampuan menata hati bahwa apapun yang Allah takdirkan menjadi baik, membuat umurnya panjang secara ikhtiar. Itu menurut saya. Jadi kenapa kita kelihatan lebih capek dari yang sesungguhnya? Karena kita terlalu banyak kapling-kapling di kepala kita, sehingga akhirnya kita ini nggak bisa bergerak elastis itu. Ustadz, masa pegawai seumur saya udah 20 tahun kerja, saya belum punya mobil Pajero Ustadz? Itu nggak boleh Ustadz. Siapa bilang nggak boleh? Naik angkot pun boleh kok, nggak ada hukumnya di dunia ini. Hanya tinggal kemampuan ente aja, bisa nggak menata hati. Pandai orang memuji bagus, nggak pandai orang memuji hana masalah. Bisa nggak gitu? Tapi kan kita kadang-kadang kedernya di situ. Begitu lebih hebat orang dari kita ini pening gitu loh. Nggak boleh nih anak buahku ini bisa lebih hebat dari saya. Nggak penting itu. Hebat itu ukurannya adalah sehat, Pak. Kalau saya bilang, Bapak sehat, merokok masih enak. Ada yang merokok nggak sini? Wah tuh, orang kalau puasa itu Pak, kalau perokok itu, begitu dia dengar azan, minum sambil merokok. Kelihatannya gembira kali dia yang berbuka puasa itu. Ya. Jadi, kalau masih enak hidup ini, itu rezekinya. Nah, sekarang tinggal kita tapak. Nah, ternyata niat yang paling enak di coupling adalah ketaatan dikuatkan, keturunan-keturunan yang kita punya, bagaimana cara mempolesnya untuk tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki bermanfaat. Nilai dari manfaat itu bisa 2 jalannya. 1 bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya, yang kedua bermanfaat untuk akses yang dia punya. Udah selesai, kita jalani hidup ini. Kadang-kadang Allah memberi sesuatu justru karena orang ini tidak banyak permintaan. Dah, ini hampir saya konklusikan ini. Begini Pak, ecek-eceknya, gak usah ecek-eceknya lah ya, seriusnya lah ya. Bapak-bapak mau pindah ke Singapura lah, mau jadi warga negara Singapura nih kira-kira gitu. Ini saya nggak tahu nih, ini kalau di bea cukai ini bermasalah nggak nih saya bilang nih, ya. Terus dia punya uang hampir 50 miliar di Indonesia. Kalau dia bawa ke Singapura kan itu banyak betul modelnya gitu ya. Jadi akhirnya dia mau titiplah 50 miliar ini sama saudaranya yang ada di Indonesia.
supaya harta itu tetap miliknya walaupun sudah pindah nama, kira-kira gitu ya. Lalu dia datangi saudaranya yang A. Begitu dia assalamualaikum salam, ini saudara yang paling dipercaya nih si A. Belum lagi dia ngomong dia mau titip uang 50 miliar, si A itu ngomong begini, aku ini bang, jujur aja bang, kalau dapat ku modal 50 miliar bang, aku mau buka usaha di sana bang, aku mau buka ini bang, dicerita gitu. Padahal ini orang tadi belum cerita mau nitipkan uang. Nah selesai, nggak jadi dia titipkan, masih dia dengar. Pergi dia ke saudaranya si B. Si B ini juga dia percayai. Tapi nggak terdengar dari dirinya bahwa dia mau ngapain tentang uang 50 miliar. Tentang hajat dunianya, nggak ada cerita. Menurut Bapak, kalau Bapak jadi orang yang punya 50 miliar, kepada siapa yang mau Bapak titip uangnya di antara dua ini? Si A atau si B? Si B kan? Iya, si A aja belum mau kasih titip udah punya ancang-ancang dia 50 miliar mau kemana. Apa nggak habis aja duit awak? Paham gak Pak? Ini kalau mau dibolak-balik Pak, jangan-jangan, nih jangan marah ya, habis ini jangan ingat ya, lupakan aja. Jangan-jangan Allah banyak mengabulkan doa ketika kita nggak banyak cita-cita Pak. Coba aja kalau nggak percaya. Nah itu dia. Iya. Kenapa? Karena kelihatan kita terlalu berhajat kepada urusan dunia Pak. Dan sebenarnya para ulama itu saya lihat begitulah caranya. Nah, kebetulan saja yang mereka minta tidak dunia, makanya tidak dunia yang mereka hasilkan. Kesalah kaprahan kita adalah kenapa ada ulama ini miskin, ulama ini miskin, ulama ini miskin, enggak kaya dunia. Karena memang mereka enggak pernah minta dunia. Kita aja yang masih norak bahwa satu-satunya kegembiraan hanya dunia. Itu aja sebenarnya. Levelnya masih di bawah kita ini. Belum di atas seperti para ulama dulu. Saya banyak guru ulama yang begitu ditanya doa apa yang terbaik, yang dia bilang adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata. Dia justru mengajak kita untuk bergantung kepada Allah. Enggak ada diajarkan doa tentang bagaimana supaya jadi orang kaya, jadi enggak. Sehingga hampir saya membuat kesimpulan, jangan-jangan kekayaan itu enggak penting sebenarnya. Hati-hati. Kenapa? Karena manusia sering menikmati sesuatu ketika enggak ada apanya, enggak ada apa-apanya. Nah, silahkanlah. Fa'tabiru ya ulil albab. Saya cuma mau ajak bapak-bapak, jangan-jangan takdir kita ini semua melewati dari ekspektasi yang kita bangun selama ini. Kalau iya, berarti sistem kerja amal kita bagus. Dan tingkatkan keikhlasan kepada Allah. Supaya apapun takdir kita sama seperti apa yang kita doakan. Ya, saya kalau ditanya diri pribadi, ya mohon ampun saya kepada Allah. Tapi ini nggak pernah saya ceritakan. Makanya waktu pengukuhan guru besar, satu-satunya orang yang nggak buat buku profil guru besar itu saya. Karena saya merasa saya cencen Pak. Saya lahir tahun 84 Pak. Saya guru besar umur 38. Cita-cita saya jadi guru besar itu umur 40. 40 itu saya udah muda kali jadi guru besar. Tapi saya hapus itu kalimat. Wallah ini merinding saya di bulan Ramadan. Bagi saya udahlah nggak usah 40 nggak ada masalah. Saya lewati aja. Lagi masuk naik pangkat saya masukkan. Ada jurnal internasional dari Norway saya masukkan, jebol. Kebetulan dapat yang memeriksa lumayan baik, ada yang mau diperbaiki dia kasih tahu. Walaupun saya memperbaiki jurnal saya sampai 12 kali untuk sampai ke guru besar. Setelah itu saya semakin yakin, ternyata tidak punya cita-cita yang terlalu konkret itu jauh lebih bahagia, Pak. Serius. Nah, dan itu sudah saya amalkan sejak saya pesantren. Saya pesantren, ayah saya yang nyuruh. Karena saya nggak mau pesantren, tapi karena profilnya anak pertama itu kan selalu saja dijadikan sebagai barang contoh lah kira-kira gitu ya. Ngikut, masuk kuliah, kepengen di USU, jebol di USU, nggak dikasih, harus di IAIN, ikut. Lama-lama saya mikir, suka-suka hati kau aja lah dalam hati saya. Terserah aja lah ya, aku ngikut aja lah ini. Alhamdulillah, saya merasa mengikut itu enak juga rupanya. Wallahi. Tapi memang keazaman kepada Allah tinggi, Pak. Sampai kita harus berani bilang sama Allah, ya Allah, jangankan takdirku, diriku aja milikmu. Apa mungkin aku bisa keluar dari rekayasa yang kau bangun? Enggak mungkin, Pak. Mana ada manusia yang bisa keluar dari rekayasa Allah? Enggak ada, Pak. Nah, tinggal hanya membranding doa sebagai energi ya, supaya bisa lebih maksimal ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, ini akhir Ramadan, ini tambahan dikit ya. Kita gunakanlah
akhir Ramadan ini untuk beriktikaf ya. Karena Lailatul Qadar itu Allah serius memesankannya dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2 kali Allah sebut itu Lailatul Qadar, berarti tandanya itu serius. Dan Allah sebut situ malam, Lailah. Lailah itu malam. Malam itu berarti bukan siang. Artinya kita harus kuatkan malamnya. Dan hasilnya Pak, khairum min alfi sahrin. Ingat Pak, 1000 bulan itu hampir 80-an tahun ya, 80 sekianan tahun. Jangan-jangan umur kita juga nggak segitu. Jadi nilainya itu menjadi baik. Nah, saran saya sih, ya kalau tidak bisa di masjid iktikaf yang serius, ya di rumah juga oke. Memperbanyak berzikir. Salah satu doanya adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Istighfar juga boleh, astaghfirullahalazim, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ila akhir. Pokoknya semua amalan kita munajatkan, kita azamkan sampai akhir Ramadan ini, dan kegembiraan kita karena Allah bisa memberikan umur yang baik kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur, kita ketemu di Ramadan berikutnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.